Halo guys, balik lagi di channel Lauparian. Di kesempatan video kali ini kami akan melanjutkan merakit mesin motor Honda Beat Deluxe ya guys ya. Yang kemarin saya bikinin video pertamanya itu mengalami bunyi kasar ya guys ya. Dan setelah kita cek ternyata penyebabnya di bagian bearing crank as atau bearing kruk asnya ya guys ya. Jadi kita lakukan bongkar total. Oke, sebelum lanjut ke videonya guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Terima kasih. Dan bagi baru nonton video ini, biar ndak gagal paham, silahkan kalian cek video sebelumnya ya guys ya. Ini untuk motor Beat ini bunyinya parah sekali ya guys ya. Jadi akhirnya kita bongkar total. Oke, kita lanjutkan proses pemasangan crankcase-nya ya guys ya. Nah, ini untuk bandulnya yang keras itu berada di bagian crankcase sebelah kanan ya guys ya. Kalau crankcase yang sebelah kiri itu enak ya untuk keluar masuknya untuk bandulnya. Jadi kita pasang dulu di bawah caranya ya guys ya. Kita pasangkan dulu untuk kruk asnya di bagian crankcase sebelah kanan, baru kita pasangkan ke crankcase yang sebelah kiri ya guys ya. Berbeda dengan motor Vario ya, Vario 125, Vario 110. Untuk bearingnya yang mengalami keras itu berada di bagian crankcase yang sebelah kiri. Jadi kalau untuk Honda Beat Deluxe 2022 ini yang keras itu di bagian crankcase yang sebelah kanan ya guys ya. Oke, lanjut saja kita pasangkan untuk baut-baut mesin tengahnya ya guys ya. Nah, itu maksud saya pas proses pembongkaran itu harus dipisahkan ya baut tengah, biar nanti setelah kalian melakukan proses perakitan atau pemasangan itu ndak bingung ya mana bautnya, mana posisinya ya guys ya. Oke, ini saya dibantu sama teman saya ya. Dia lakukan perakitan di bagian CVT-nya ya guys ya. Jadi kita rakit di bagian magnet nanti sama blok sama pistonnya ya guys ya. Oke, ini kita kencengin ya menggunakan kunci T8 ya guys ya. Mau pakai impact juga boleh, mau pakai kunci T8 diputar secara manual juga boleh ya guys ya. Nah, ini khusus pemula ya guys ya. Tapi kalian yang sudah senior ya ndak usah nonton video ini ya guys ya, karena percuma. Nah, ini khusus untuk pemula saja. Oke guys, sebelum kita melakukan pemasangan di bagian magnetnya ya guys ya, kita harus pastikan dulu untuk baut mesinnya ini sudah kencang, sudah presisi ya guys ya. Kemudian kita putar bandulnya itu mutarnya ringan ya guys ya, tidak mengalami berat. Setelah itu lanjut kita pasang untuk seal kruk asnya atau seal magnetnya ya guys ya. Dan untuk seal magnetnya ini sama dengan seal magnetnya motor Vario Beat 110 karbu, Beat injeksi, sama semua ya guys ya untuk seal magnetnya. Tapi untuk seal kruk asnya yang sebelah kiri itu beda ya guys ya. Tapi kalau untuk seal magnetnya itu sama ya guys ya. Oke, ini kita pukul-pukul pelan-pelan ya untuk sealnya, dan jangan sampai sobek ya guys ya. Saya rekomendasikan kalau bongkar mesin harus diganti untuk seal-sealnya atau packing-packingnya semua harus diganti ya, biar aman, biar tidak terjadi kebocoran di bagian mesinnya guys, biar mesinnya tambah awet. Oke, ini kita pasangkan untuk spoolnya ya guys ya. Kemudian kita pasangkan untuk bautnya, dan untuk bautnya ini menggunakan baut L ya guys ya. Baut kepala L drat 10, bautnya 3 biji. Kemudian untuk baut penahan kabelnya itu menggunakan menggunakan kepala 8, dan dratnya juga sama ya, drat 10. Jangan sampai terbalik ya guys ya untuk baut-baut yang berada di mesinnya, karena bisa fatal. Panjangnya juga beragam ya guys ya.
Oke, dan untuk baut sensor CKP-nya itu agak beda sekali ya guys ya. Menggunakan kunci L5, tapi untuk kepalanya lebar ya guys ya, atau ndak bulat seperti baut sepul. Oke, ini kita kencengin dulu ya menggunakan kunci L5 sama impact. Mau pakai kunci L5 diputar secara manual juga boleh ya guys ya, mau udah pakai impact juga boleh, tergantung selera masing-masing. Oke, ini kita pasangkan dulu untuk pengaman atau safety dari kabelnya biar ndak kena sama magnetnya ya guys ya. Karena kalau ndak dipasang untuk magnetnya ini, nah pengaman untuk kabelnya ini nanti bisa kena ke bagian magnetnya, atau bisa kegores atau kegesek sama magnetnya ya guys ya. Memang awal-awal ndak apa-apa ya guys ya nanti, tapi kalau sudah dipakai dalam jangka waktu yang panjang nggak bisa menutup kemungkinan ya kena sama magnetnya. Makanya dari pabrik dipasangkan untuk pengaman kabelnya. Oke, ini kita pasang dulu untuk magnetnya, dan untuk supaya magnetnya juga harus posisi dipasang ya guys ya, jangan sampai kelupaan untuk supaya magnetnya, bisa fatal nanti motornya malah ndak bisa hidup ya guys ya. Nah, harus dipastikan lurus dari coakan magnet sama coakan yang berada di kerkasnya. Oke, ini kita pasangkan reng, kemudian kita pasangkan untuk murnya. Untuk dratnya ini menggunakan drat 17 ya guys ya. Untuk kepala bautnya menggunakan kepala baut 17 juga ya guys ya. Kemudian setelah itu baru kita kencangkan untuk bautnya. Dan proses pengencangan juga menggunakan impact ya guys ya. Kalau ndak pakai impact, pakai tracker juga bisa ya guys ya, tapi biar hemat waktu ya pakai impact ya kalau punya impact. Tapi kalau ndak punya impact, jangan sampai diganjal-ganjal menggunakan baut ya guys ya, nanti bisa fatal untuk kruk asnya atau krik asnya. Takutnya untuk krik asnya ngoleng ya, ngoleng kanan kiri. Oke, ini untuk kipasnya juga kita pasangkan. Harus diperhatikan untuk baut kipasnya ini pendek ya guys ya, jangan sampai menggunakan bautnya yang panjang, nanti bisa kena sama spoolnya ya guys ya. Untuk kepala bautnya menggunakan kepala 10, untuk dratnya juga drat 10. Oke, ini kita kencangkan ya guys ya menggunakan kunci T10 juga. Harus dipastikan kencang ya guys ya, nanti kalau ndak kencang di bagian baut kipasnya ini bisa bunyi kemeletek ya guys ya. Nah, harus diperhatikan di bagian bosnya juga, jangan sampai oglak. Kalau oglak ya harus diganti untuk kipasnya ya guys ya. Oke guys, setelah kepasang untuk kipasnya, lanjut kita pasang atau kita rakit di bagian pistonnya. Dan untuk pistonnya yang ada tanda atau tulisan in berada di atas ya guys ya. Kemudian untuk coakannya, kalau ndak kelihatan tulisannya, untuk coakannya yang lebih besar di bagian atas, kemudian yang agak kecil di bagian bawah ya guys ya. Nah, untuk kode part di bagian piston, kalau untuk Beat Deluxe 2022 yaitu KOJ ya guys ya, kalau yang original. Kemudian untuk kancingan pin pistonnya juga kita pasangkan menggunakan obeng minus ya, mau pakai obeng minus yang kecil juga boleh, mau pakai tang tajam juga boleh ya guys ya, tergantung selera masing-masing. Dan jangan sampai loncat masuk ke dalam mesin lagi untuk kancingannya ya guys ya. Kalau mau aman ya dikasih plastik di bagian lubang crankcase-nya. Oke, setelah pistonnya kepasang, kemudian kita lakukan pemasangan di bagian boringnya ya guys ya. Tapi sebelum kita melakukan pemasangan di bagian boring, kita lakukan pelumasan dulu ya guys ya, biar nanti masuknya juga enak, masangnya juga enak ya guys ya. Tapi jangan lupa untuk packingnya juga kita pasangkan dulu guys.
sebelum pemasangan packing harus diperhatikan juga untuk rantai ketengnya ya guys ya, jangan sampai kelepas dari bagian gigi sentriknya. Nanti kalau kelepas, nanti pas begitu di starter klepnya bisa bengkok ya guys ya. Jadi harus diperhatikan betul-betul di bagian rantai ketengnya ya guys ya, atau rantai kamratnya. Nah, kalau rakit mesin ya pelan-pelan saja ya guys ya, tapi pasti ndak usah terburu-buru. Tinggal kalau terburu-buru malah ndak bagus ya hasilnya. Jadi harus teliti, kebersihan nomor 1 ya guys ya. Oke, ini kita lakukan pengeleman dulu ya di bagian crankcase-nya, biar nanti meminimalisir terjadinya kebocoran oli. Ngelemnya juga tipis-tipis saja ya guys ya, nggak usah terlalu tebal, nanti malah menyumbat di bagian jalur olinya yang menuju ke bagian depan atau menuju ke bagian head cylinder atau plato klep. Nanti bisa fatal. Apa-apa kalau berlebihan itu tidak bagus ya guys ya. Jadi pengeleman fungsinya supaya meminimalisir terjadinya kebocoran, tapi jika terlalu banyak bisa berbahaya, bisa menyumbat di bagian saluran olinya. Oke, ini untuk packingnya menggunakan packing seng ya, sejenis seng untuk Beat Deluxe 2022. Berbeda dengan motor-motor sebelumnya, masih menggunakan model kertas ya guys ya untuk packing bloknya. Oke, ini kita paskan dulu untuk packing bloknya, dan jangan lupa di situ juga ada pin dualnya 2 biji, harus dipasang ya guys ya. Nanti kalau tidak dipasang bisa miring dalam jangka waktu yang nggak terlalu lama, bisa cepat kena di bagian pistonnya. Karena untuk pistonnya, kalau boringnya tidak lurus, pistonnya nanti kemakan sebelah atau bergesekan searah. Nah, harus diperhatikan betul-betul bagi pemula ya guys ya. Tapi kalau yang sudah profesional ya pasti lebih teliti dari kita ya guys ya. Maksud saya ini kita sama-sama belajar ya guys ya. Nah, sebelum melakukan pemasangan untuk boringnya, kita lakukan pelumasan oli dulu guys, biar masuknya enak untuk boringnya. Oke, dan untuk ring pistonnya harus dipastikan cowakannya itu kan ada sambungannya, itu harus diselang-seling ya guys ya, jangan sejajar ya. Untuk cowakan ring piston 1 dan piston 2 nya itu harus selang-seling. Begitu juga dengan ring olinya ya guys ya, dan jangan lupa udut guys biar ndak sepanang. Oke, alhamdulillah untuk boringnya sudah kita pasangkan ya di bagian mesinnya. Kemudian lanjut kita lakukan pemasangan untuk silinder kopnya atau kopnya ya guys ya. Tapi sebelum itu jangan sampai kelupaan untuk tensionernya, yang bawah maupun yang atas harus dipasang dulu ya guys ya. Lanjut kita pemasangan untuk packing kopnya. Mau diganti untuk packing kop yang baru juga boleh, mau pasang yang lama juga boleh ya guys ya, tergantung kondisi dan situasi. Kalau bisa ya diganti ya guys ya, tapi kalau masih layak digunakan ya kita pakai lagi ya guys ya, biar ngirit biaya. Dan untuk pengeleman juga harus tipis-tipis, jangan terlalu tebal ya guys ya, nanti bisa menyumbat saluran oli. Nah, setelah itu untuk pin dowelnya juga ada 2 biji ya di bagian depan ini, di bagian boring yang depan ya guys ya, ada 2 biji, harus dipasangkan juga ya guys ya, jangan sampai tidak dipasang. Dan posisikan piston berada di titik mati atas atau TMA. Baru kita cari top timingnya atau top noken as atau top gigi timingnya ya guys ya. Nah, harus betul-betul top dulu. Nah, ini kita putar-putar dulu untuk bandulnya ya guys ya. Kita pastikan untuk rantai ketengnya tidak mengalami lepas di bagian gigi sentrik yang bagian bawah.
Kalau ndak ikut muter untuk rantai kamratnya, berarti untuk rantai ketengnya kelepas ya guys ya. Tapi kalau ikut muter ya, ikut putaran crankcase atau ikut putaran bandulnya, berarti untuk rantai ketengnya aman ya guys ya. Sebelum itu kita lakukan pengeleman ya di bagian kopnya, tipis-tipis saja, ndak usah terlalu tebal ya guys ya, untuk meminimalisir terjadinya kebocoran. Oke, ini alhamdulillah untuk kopnya sudah kita pasangkan. Kemudian baut sampingnya panjang sekali ya, cuma 1 biji, menggunakan kunci atau baut 10 panjang ya guys ya. Berbeda dengan motor Beat atau motor Vario 125, itu bautnya 2 biji, tapi kalau untuk motor ini bautnya cuma 1 biji ya untuk bagian sampingnya. Kemudian untuk ring tusuk sate atau baut yang 4 biji harus dipasangkan ya guys ya, jumlahnya 4 biji. Kemudian untuk murnya juga menggunakan mur 12. Oke, ini kita cuci dulu untuk murnya ya guys ya. Nah, kemudian kita pasangkan untuk murnya 4 biji. Kemudian kita kencangkan menggunakan kunci 12 sok ya guys ya. Mau pakai impact juga boleh, mau pakai kunci biasa atau kunci torsi juga boleh ya guys ya. Tapi saya rekomendasikan diputar secara manual saja ya kalau masih pemula. Tapi kalau kalian yang sudah profesional ya pakai impact juga boleh ya guys ya. Tapi paling abdolnya ya pakai kunci torsi ya. Tapi kalau ndak punya kunci torsi ya kita putar atau kita kencengin menggunakan kunci 12 sok ya. Diputar secara manual juga ndak masalah ya guys ya. Yang penting harus diperhatikan saat proses pengencangan, harus diselang-seling ya guys ya. Jangan sampai ngencengin cuman sebelah saja ya guys ya, nanti bisa miring untuk boringnya. Dan untuk kekencangannya juga harus diperhatikan, jangan sampai kendor ya. Kendor juga ndak boleh, terlalu kencang juga ndak boleh ya guys ya, nanti bisa patah untuk murnya atau bisa selek di bagian murnya atau bautnya juga, tusuk satinya juga nanti bisa patah ya guys ya, bisa fatal. Ngencenginnya juga harus pakai perasaan ya guys ya. Dan untuk kuncinya menggunakan kunci 12 sok. Dan untuk kunci yang samping menggunakan kunci T10 ya guys ya. Oke, lanjut kita pemasangan untuk gigi timingnya ya guys ya. Nah, harus dipastikan dulu untuk noken asnya ya. Sebelum pemasangan gigi timing harus dalam posisi top ya guys ya. Harus ndak ngunci ya guys ya. Klepnya juga rapat. Kemudian untuk setelan rantai setelan klepnya itu longgar ya guys ya, atau bisa bergerak ya, maju mundur. Nah, untuk noken asnya juga bisa muter ke atas sedikit, ke bawah juga sedikit, atau apa sih namanya ya, pokok top noken as harus dipastikan ya guys ya. Baru kita lakukan pemasangan untuk gigi sentriknya. Dan untuk posisi piston berada di titik mati atas atau TMA. Kemudian garis yang berada di manit harus sejajar dengan garis yang berada di crankcase-nya. Baru kita pasang untuk gigi timingnya. Dan untuk garis yang berada di gigi timing itu harus sejajar dengan garis yang sejajar dengan kopnya ya guys ya. Nah, harus sejajar, jangan sampai miring ke bawah, jangan sampai miring ke kiri. Baru kita pasangkan untuk murnya. Murnya menggunakan atau bautnya menggunakan kunci 12 ya guys ya. Dan di situ juga ada coakannya, jangan sampai miring. Nah, setelah kita pasang untuk gigi sentriknya atau gigi timingnya, baru kita pasang untuk setelan rantai ketengnya ya guys ya. Kita pasangkan, kemudian kita kencangkan
Oke, setelah itu lanjut kita pasang untuk penutup atau cover engine ya, kita pasangkan, baru nanti kita naikin untuk mesinnya. Dimana hasilnya, tonton terus video ini guys ya. Oke, alhamdulillah untuk mesinnya sudah kita rakit ya guys ya. Lanjut kita naikin untuk mesinnya, kita naikin ke rangkanya. Sorry guys, kita naikin rangkanya ya guys ya, bukan mesinnya yang dinaikin, rangkanya kita naikin ya guys ya. Oke, untuk kabel-kabelnya juga kita pasangin semua ya. Dimana hasilnya nanti mudah-mudahan untuk motornya ini bisa halus lagi ya guys ya, dan bisa normal seperti sedia kala. Gimana kabarnya gitu? Saru nanti ya. Ya kamu. Saru nih ham pasong. Bisa ikut kan? Antum sih udah dengan kamera. Oke, ini tinggal kita hidupin saja ya untuk mesinnya. Tapi sebelum kita hidupin harus dipastikan untuk soket-soketnya sudah kepasang semua ya guys ya. Kemudian throttle body, filter udara sudah kita pasangkan semua. Dan untuk olinya juga sudah kita masukin. Dan untuk cover penutup head silindernya kita jangan dipasang dulu ya guys ya. Nanti kita cek apakah olinya naik atau tidak. Kalau tidak naik bahaya ya guys ya, harus bongkar lagi. Oke, ini kita tes dulu untuk motornya, kemudian kita cek untuk olinya naik apa tidak. Oke guys, alhamdulillah untuk motornya sudah hidup dan untuk sirkulasi olinya juga sudah bagus ya guys ya. Lanjut kita matikan lagi untuk motornya, kemudian kita pasang untuk cover penutup head silindernya, kemudian kita tes apakah motornya halus atau tidak. Oke guys, mungkin sekian dulu ya video tutorial kali ini, semoga bermanfaat ya guys ya. Nah, ini untuk motornya sudah halus sekali ya guys ya, suaranya berbeda dengan sebelumnya ya, kasar sekali. Jadi ini tinggal kita pasangkan untuk cover body sama bagasinya saja ya guys ya. Kemudian kita cek lagi untuk baut-bautnya. See you next time dan terima kasih ya guys ya. Salam otomotif.